pujian mulia-mulia. Setiap kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, memberikan keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami
ya Tuhan. Meskipun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami Tuhan melekat kepadamu ya Bapa. Kami bersahati Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Kau bentuk kami menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Bapa. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ya, saudara yang terkasih, shalom. Puji Tuhan, hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan waktu dari Tuhan untuk kita sama-sama menyembah Tuhan bersama keluarga kita. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, saudara juga bisa membacanya dari rumah. Dengan judulnya Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak laku perintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca judul perikop ini, Elia di tepi sungai Kerit ini, kita melihat sesuatu yang indah terjadi. Elia ada di sungai Kerit ya. Dikatakan tadi bahwa Tuhan yang memerintahkan Elia sesuatu hal yang indah. Mengapa dikatakan demikian? Pada saat kesukaran terjadi, di mana-mana tidak ada air, di tempat lain tidak ada air, tetapi di sungai itu tetap ada air. Dan Tuhan memerintahkan untuk Elia berada di tepi sungai Kerit. Saudara yang terkasih, sesuatu hal yang kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Elia ketika di mana-mana kekeringan terjadi, tidak ada air, kesulitan demi kesulitan terjadi di tempat lain. Tetapi Elia, bagaimana ia diberkati Tuhan. Bukan saja ada air di sungai itu yang ia dapat minum, lebih dari itu berkat yang Elia dapatkan. Dia dapat menikmati makanan. Dikatakan tadi pada ayat yang keempat, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Haleluya, suatu hal yang luar biasa kalau kita melihat di sini. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak. Tuhan tidak membiarkan Elia di tepi sungai Kerit itu kelaparan. Kita lihat meskipun kesulitan terjadi, tetapi Tuhan tidak membiarkan Elia. Saudara yang terkasih, bagaimana burung gagak itu bukan saja membawa roti, tetapi dikatakan bahwa burung-burung gagak itu membawa roti dan daging kepadanya. Kita lihat tadi di ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari air sungai itu. Kalau kita melihat, mungkin kita akan katakan, wah enak sekali Elia. Ketika kesulitan terjadi, di mana-mana kekeringan, di mana-mana tidak ada air dan sangat sulit. Tetapi bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Elia. Dan kita akan berkata, wah beruntung sekali Elia. Tapi saudara, satu hal kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberkati Elia, bukan saja minum dari air sungai itu, tetapi Tuhan menyediakan makanan. Tapi apa yang terjadi ketika air sungai itu
kering. Maka sungai Kerit itu pun mulai kering. Apa yang terjadi pada Elia? Kita melihat di sini bahwa sungai itu yang tadinya ada air, sedangkan yang lain, tempat lain kesulitan. Tetapi situasi yang dialami Elia menjadi buruk. Situasi yang dialami Elia bukan hal yang enak-enak saja. Ini membuktikan bahwa orang lain yang mengalami keburukan, orang lain yang mengalami kesulitan bisa terjadi pada Elia. Elia juga mengalaminya. Bukan saja orang lain yang mengalami kesulitan, tetapi Elia yang diberkati Tuhan dengan makanan, dengan burung gagak mengirimkan roti dan daging, Elia pun mengalami kesulitan yang sama. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat ada kalanya dia menikmati begitu mudahnya ada burung gagak yang Tuhan perintahkan. Tetapi setelah itu berganti, Elia pun mengalami kesulitan. Bagaimana dengan kita? Saudara, saat ini kita belajar dari Elia, kehidupan Elia. Kalau saat ini kita berkata, Tuhan, mengapa aku juga mengalami kesulitan? Begitu kesulitan. Kehidupan ini semua kering, Tuhan. Air sungai yang biasanya aku nikmati kering, Tuhan. Makanan pun menjadi begitu sulit. Itu pun yang dialami Elia. Dan kita juga bisa mengalami hal yang sama. Keburukan itu, kesulitan itu bisa terjadi pada siapapun, termasuk Elia. Bisa terjadi pada siapapun, termasuk saya dan saudara. Dan oleh karena itu, kita melihat apa yang terjadi pada Elia. Ketika Elia mengalaminya, ketika Elia mengalami kesulitan, di mana ia juga mengalami kesulitan air dan makanan, Tuhan juga memerintahkan kepada Elia. Kalau saudara lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka firman Tuhan datang kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Elia mengalami suatu kesulitan. Tetapi apakah Tuhan tinggal diam? Saat ini kita mungkin berteriak, Tuhan, sudah beberapa bulan ini Tuhan, aku gak mendapatkan penghasilan karena situasi yang begitu sulit ini, Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya? Aku banyak sekali yang harus aku bayar, banyak sekali yang harus aku biayai. Bagaimana dengan pendidikan anak-anakku, Tuhan? Bagaimana dengan uang kontrakan? Bagaimana untuk makan sehari-hari? Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini bukan saja kita belajar dari Elia, tetapi menguatkan setiap kita yang mendengarnya, bahwa kesulitan yang saudara hadapi, Elia juga menghadapi. Dan percayalah, ketika Tuhan menyertai Elia, maka juga Tuhan yang sama menyertai kita semua. Amin. Dan kita lihat bahwa Elia dengan taat, ia pergi. Dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, bagaimana pemeliharaan Tuhan. Seorang janda, luar biasa saudara, janda yang miskin. Apa yang dia punya, mungkin kita sudah sering mendengar. Hanya sedikit tepung saja dengan minyak. Tetapi bagaimana tangan Tuhan yang menjadikan semua berkelimpahan. Tangan Tuhan yang menjadikan semua berkecukupan. Sehingga Elia bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Kita belajar dari sikap Elia. Bagaimana dia taat, menuruti perintah Tuhan. Bagaimana dia berjalan, bukan dengan caranya sebagai manusia, tetapi dia mendapatkan berkat dengan cara Tuhan sendiri. Dia mendapatkan berkat dengan cara Tuhan sendiri. Bagaimana Tuhan yang melampaui akal pikiran kita dapat memberkati saya dan saudara saat ini. Bagaimana cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan dapat memberkati saya dan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara. Percayalah, mungkin saat ini tidak ada makanan, tidak ada apapun yang bisa kita olah, tetapi percayalah, berdoa kepada Tuhan. Seperti Elia, yang bagaimana Tuhan memberkati dari seorang janda miskin
yang tidak memiliki apa-apa, tetapi Tuhan menjadikan berkecukupan. Dan saudara yang terkasih, ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, ada kalanya kita menikmati air, menikmati roti dari Tuhan dengan mudahnya. Tetapi saat ini ketika saudara mendengar firman Tuhan ini dan berteriak, Tuhan, bagaimana hidupku selanjutnya? Percayalah, kalau Tuhan sudah menolong engkau hari-harimu, maka percaya masa depanmu ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sama seperti Elia. Tetapi bagaimana dengan sikap hati kita? Taatlah kepada Tuhan, dan kita tidak usah takut. Ketika Elia keluar dari zona nyamannya, bagaimana dia tinggal di tepi sungai dan burung gagak mengirimkan makanan. Tetapi ketika dia berjalan ke Sarfat, keluar dari zona nyamannya, Tuhan tetap berjalan bersama Elia. Tuhan tetap memberkati Elia. Begitupun juga kehidupan kita. Saudara yang terkasih, ikutilah cara Tuhan, bukan cara kita manusia yang mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan percayalah, sikap hati Elia kita mau teladani, dan kita percaya tangan Tuhan yang menuntun kita senantiasa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami belajar firman Tuhan yang menguatkan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Elia. Ketika kehidupannya diberkati, dan ketika dia harus keluar dari zona nyamannya, dia mengalami kesulitan. Tetapi Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan. Engkau tetap menyertai Elia. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang sama yang memberkati Elia juga adalah Tuhan yang sama yang kami sembah. Tuhan yang sama yang menolong setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Biarlah saudara yang terkasih, apapun kesulitan engkau saat ini, angkat tanganmu, berserulah kepada Tuhan. Carilah maka engkau akan mendapatkan. Percayalah betapapun sulitnya saat ini yang kau hadapi, Allah yang setia, yang mendengar setiap doamu, yang akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Percayalah, bukan dengan cara kita manusia, tetapi dengan cara Tuhan akan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena kekasih Tuhan, saya Yesus, pulang ada yang dalam kesehatan di berlaku pada Tuhan. Kasih karunia dan dalam kesehatan pada Tuhan Yesus Kristus. Kasih daripada Allah Bapa yang mendengar dan mendengarkan cerita di kita. Bahkan persekutuan dan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai kamu sekalian, mulai pada saat ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.